Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, Said Iqbal juga nggak boleh menang-menangan gitu ya. Bisa juga bicara dengan Ibu Menteri, bisa bicara secara baik dengan pemerintah. Jangan dikit-dikit demo lah gitu ya. Coba ajarkan gitu ya, berikan diskursus yang positif, konstruktif kepada guru-gurunya Said Iqbal. Beri diskursus yang positif gitu ya, tabayun dulu gitu, temui Ibu Menterinya, sampaikan bahwa yang tidak terkena dampak COVID ya harusnya tetap naik, tapi kalau yang terkena dampak COVID kami setuju untuk tidak naik. Itu kan fair. Kalau kemudian senjatanya demo ya nggak fair juga. Itu namanya bukan memperbaiki kondisi kesejahteraan buruh, tapi justru memperalat buruh. Itu juga nggak benar. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, ketemu lagi dengan saya Yosi Girsang di bincang-bincang dan diskusi kita dengan tokoh-tokoh maupun membahas isu-isu dan berita yang sedang hangat di Indonesia saat ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu yang masih ramai diperbincangkan, belum selesai dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kali ini dari unsur buruh kembali menyatakan menolak setelah adanya surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauzia soal upah minimum tahun 2021 yang disampaikan sama dengan upah minimum di 2020. Tentunya hal ini membuat protes terutama dari kalangan kaum buruh, dan dalam kesempatan ini kami dengan sangat senang bisa mengundang salah satu tokoh nasional juga. Beliau adalah pembina Gerakan Massa Buruh dan Solidaritas Buruh Pelabuhan Indonesia, sekaligus politisi Nasdem nonaktif. Kita sapa dulu Ibu Irma Suryani Caniago. Halo Kak Irma, apa kabar Kak Irma? Halo, alhamdulillah kabar baik. Terus bersemangat. Terima kasih untuk selalu menerima undangan dari Tagar TV Kak Irma. Amin, selalu harus. Ya, semoga selalu sehat. Nah, setelah kemarin tanggal 27 Oktober itu disampaikan surat edaran dan juga ada press conference secara virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia, Kak. Itu mengatakan bahwa upah minimum tahun 2021 itu tidak naik atau sama dengan alasan force majeure, kondisi sekarang sedang pandemi, dan memang banyak pengusaha yang ternyata tidak mampu bayar apabila nanti upah minimum itu dinaikkan. Nah, sebagai pembina Gerakan Massa Buruh dan Solidaritas Buruh Pelabuhan Indonesia, bagaimana tanggapan dari Kak Irma? Silakan Kak Irma. Baik, ya sebenarnya kalau kita melihat dari kondisi pandemi di seluruh dunia ini, tentu kita bisa memaklumi bahwa pemerintah menetapkan bahwa UMR tahun 2021 tidak naik. Namun pemerintah juga harus fair. Kenapa? Karena ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak terkena dampak dari COVID, ya, seperti misalnya makanan dan beberapa perusahaan-perusahaan yang memang tidak terdampak, ya seharusnya tidak dipukul rata, tidak digeneralisir oleh pemerintah. Ini juga nggak fair. Nah, maka kemudian harapan dari saya pribadi sebagai salah satu pembina buruh pelabuhan Indonesia meminta kepada pemerintah juga sebaiknya tidak mengeneralisir. Bagi perusahaan-perusahaan yang memang tidak terkena dampak, ya harusnya ada kenaikan sesuai dengan apa yang menjadi regulasi selama ini terjadi ya terkait dengan kenaikan UMR sesuai inflasi misalnya seperti itu. Nah, tapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang terkena dampak ya kawan-kawan buruh juga harus juga memahami. Nah, jangan sampai juga ngotot-ngototan gitu. Kalau tetap minta kenaikan ya perusahaannya bisa hengkang nanti. Selain perusahaan hengkang ya bangkrut. Kemudian kalau perusahaan bangkrut dan nggak bisa memberikan kenaikan gaji, kemudian perusahaan pergi ke pindah misalnya seperti itu, ya yang rugi kan juga buruh gitu. Jadi nggak bisa juga menang-menangan. Jadi semuanya harus win-win solution lah gitu.
Gitu, Adinda. Ya, Kak Irma, bahkan sempat ada statement ya, kemarin kita sempat juga interview Bang Said Iqbal, ketua dari salah satu konfederasi serikat pekerja Indonesia, menyatakan bahwa dengan mengeluarkan surat edaran ini, tampak sekali bahwa Bu Menaker ini, Bu Ida ini sangat pro dengan pengusaha. Kalau Kak Irma sendiri melihatnya seperti apa, Kak? Bisa dipahami sebenarnya, bisa dipahami jika Menteri Tenaga Kerja ya ingin menjaga kondisi kondisi usaha Indonesia agar cepat pulih, ya juga akan menjaga agar jangan sampai ada perusahaan-perusahaan yang hengkang atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bangkrut malah jadi kontraproduktif, ya, PHK massal, kemudian justru menambah pengangguran, misal seperti itu. Bisa dipahami, tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, Said Iqbal juga nggak boleh menang-menangan, gitu ya. Bisa juga bicara dengan Ibu Menteri, bisa bicara secara baik dengan pemerintah, jangan dikit-dikit demo lah, gitu ya. Coba ajarkan, gitu ya, berikan diskursus yang positif, konstruktif kepada kepada guru-gurunya Said Iqbal. Beri diskursus yang positif, gitu ya. Tabayun dulu, gitu. Temui Ibu Menterinya, sampaikan bahwa yang tidak terkena dampak COVID ya harusnya tetap naik. Tapi kalau yang terkena dampak COVID, kami setuju untuk tidak naik. Itu kan fair. Kalau kemudian selalu senjatanya demo ya nggak fair juga. Itu namanya bukan memperbaiki kondisi kesejahteraan buruh, tapi justru memperalat buruh. Itu juga nggak benar. Jadi harus fair juga lah melihat situasi politik hari ini, agar baik pemerintah maupun buruh sama-sama memiliki sense of belonging lah terhadap bangsa ini, ya. Jadi kita sama-sama menjaga, kemudian juga sama-sama ikut bertanggung jawab lah ya terhadap bagaimana bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Itu penting dipahami oleh pemimpin-pemimpin buruh menurut saya. Gitu, Adinda. Ya, Kak Irma, kalau bicara teknisnya di lapangan, karena seringkali kan kalau udah bicara tentang kenaikan upah sendiri, itu nanti dari pihak pabrikan atau pihak pengusahanya sendiri mengatakan tidak mampu. Sementara dari pihak buruhnya atau pihak karyawannya mengatakan bahwa perusahaan baik-baik saja. Nah, tadi kan Kak Irma mengatakan bahwa perusahaan yang masih mampu sebaiknya naik, perusahaan yang saat ini mungkin sudah terpuruk, yang sudah mau bangkrut, ya nggak mungkin naik. Nah, teknisnya gimana mengatur itu, Kak? Karena kan sangat susah ya untuk, apakah bicara tentang per sektor industrinya, atau seperti apa, Kak Irma? Sekarang ini kan zaman digital ya, zaman digital. Maka saya selalu sampaikan bahwa buruh itu harus kreatif dan cerdas. Jadi teman-teman buruh tuh harus tahu cash flow-nya perusahaan itu seperti apa, produksinya seperti apa. Ketua-ketua serikat pekerjanya harus tahu produksi perusahaannya berapa persen misalnya tahun ini bisa dicapai atau tidak, itu kan harus tahu. Nah, kalau misalnya ternyata produksinya tidak tercapai tapi masih di atas 80%, itu masih bisa dikatakan masih oke saja, nggak ada masalah. Tapi kalau produksi sudah di bawah 50%, wah itu udah nggak boleh juga buruh mengatakan harus tetap sama seperti biasa. Jadi gini, Adinda, saya pernah memfasilitasi serikat perusahaan garmen Korea sudah demo selama 6 bulan di daerah Cilincing. Saya turun waktu itu diminta, waktu saya masih di Komisi 9. Mereka tidak bisa membayar UMR. Nah, saya dipanggil untuk teman-teman buruh, diminta bantuan untuk memfasilitasi. Saya datang. Dan saya dudukkan antara manajemen dan serikat buruh. Saya tanya kepada serikat buruhnya, berapa produksi kalian hari ini? Mereka bilang 40%. Betul itu 40% yang disampaikan manajemen, betul. Memang 40%. Memang pasar lagi sepi. Memang belum ada kenaikan karena ada beberapa hal teknis yang memang membuat produksinya jadi turun gitu waktu itu. Nah, saya bilang sama serikat buruhnya, nah kalau dalam kondisi seperti ini,
perusahaan hanya bisa membayar 2,5 juta gitu ya. Dulu UMR sekitar 3,2 kalau nggak salah. Nah, perusahaan hanya mampu bayar 2,5, ya kan? Kalian bagaimana dengan kondisi yang 40%, dengan produksi 40% ini? Nah, kalau jalan keluar yang saya tawarkan adalah selama perusahaan produksinya masih di bawah 75%, maka ya kita saling memahami, ya oke lah dibayar 2,5 juta per bulan, tetapi ketika produksi sudah mulai normal di atas 75%, maka perusahaan harus membayar sesuai dengan UMR. Nah, si perusahaan bilang, kami setuju, kata si pengusaha, kami setuju, kalau sudah di atas 75% kami setuju bayar UMR. Nah, kalau misalnya tetap nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa, kami hengkang, kami tutup perusahaan. Kan terus terang perusahaan tidak bisa bayar. Nah, kalau seperti itu, saya minta kesepakatan dua belah pihak, dan saya tanda tangani loh kesepakatan dua belah pihak itu. Akhirnya setuju. Nah, artinya apa, Adinda, Yosi? Artinya harus ada keterbukaan, harus ada kejujuran dari pengusaha maupun dari dan sense of belonging dari buruh itu sendiri terhadap perusahaan. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak dimiliki, tidak dilakukan oleh serikat-serikat buruh, gitu. Serikat buruh tidak memberikan pemahaman kepada buruh untuk bisa memiliki rasa percaya, memiliki kepada perusahaan, bahwa perusahaan adalah periuk nasi mereka. Nah, itu tidak pernah diajarkan, bahkan selalu didudukkan bahwa perusahaan, manajemen dan serikat itu sebagai rival. Nah, itu yang salah gitu. Harusnya perusahaan dan buruh itu adalah mitra. Nah, itu yang tidak pernah dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh serikat. Nah, yang seperti inilah seharusnya dirubah. Pola paradigma berpikirnya harus dirubah. Ya, dan perusahaan juga nggak boleh menganggap buruh itu beban, tapi buruh itu adalah aset gitu loh. Kenapa sih nggak mencoba untuk memposisikan gaji karyawan itu sebagai biaya operasional gitu, bukan beban? Saya yakin kalau itu yang dilakukan nggak akan ada masalah. Nah, buruh-buruh saya di pelabuhan Tanjung Priok itu saya ajarkan hal-hal seperti itu gitu, bahwa ini perusahaan tempat kalian cari makan dan jangan diganggu. Kalau ada sesuatu yang ingin kita minta, ya kita duduk bersama. Kita duduk bersama dan sampaikan gitu. Nah, kecuali sudah kita minta baik-baik, sudah kita sampaikan reasoningnya seperti apa, tidak juga dilakukan, ya kita mogok gitu. Tapi nggak boleh juga mogok itu merusak kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh pimpinan serikat buruh. Nah, masalahnya ya sekali lagi faktanya juga banyak juga serikat-serikat buruh yang pimpinannya LSM gitu. Nah, ini juga akhirnya menjadi kontraproduktif juga. Ini fakta gitu. Jadi inilah yang sebenarnya harus didudukkan sehingga masalah klasik antara buruh dan manajemen dan perusahaan itu bisa diatasi, Yosi. Saya kira itu, Yosi. Ya, jadi memang harus ada komunikasi yang baik dan sinergi ya. Sama-sama merasa memiliki bahwa sawah ladangnya ya harus dijaga gitu ya, Kak ya. Betul. Oke, Kak, kita sedikit masuk ke PP 78 2015. Yang kita ketahui kan memang dalam rumusannya itu ada komponen inflasi dan ada komponen pertumbuhan ekonomi untuk memformulasikan berapa sih UMP di tahun berikutnya. Nah, kalau bicara tentang kondisi sekarang kan kita tahu inflasi sekitar 3%, kemudian PDB udah pasti minus nih, Kak. Artinya bisa nggak kita bilang bahwa formula ini sebenarnya sudah nggak relevan lagi dengan situasi pandemi seperti ini? Atau ini perlu diubah atau bagaimana menurut pandangan dari Kak Irma sendiri? Ya, saya kira memang sebenarnya sih kalau bicara soal relevan atau tidak relevan kan tergantung situasi sebenarnya. Dalam situasi normal saya kira itu relevan. Tapi dalam situasi hari ini pandemi seperti ini itu tidak relevan kan begitu. Kalau saya sih lebih cenderung ya mengusulkan ada kenaikan gaji berkala. Itu kenaikan gaji berkala sehingga tidak setiap tahun serikat buruh dan manajemen atau perusahaan itu gontok-gontokan ribut soal kenaikan gaji.
soal upah gitu. Saya nggak terlalu setuju ya dengan UMR yang setiap tahun minta naik dengan gontok-gontokan gitu ya. Setuju ada kenaikan gitu, tapi nggak perlu harus gontok-gontokan terus gitu. Nah, terus harus dicari formula yang lebih baik. Ya seperti kenaikan gaji berkala lah. Kalau itu malah lebih lebih berkeadilan kalau menurut saya. Ya, kenaikan gaji berkala itu. Jadi ada kepastian hak juga di situ, ada kepastian hukum juga di situ. Saya kira itu Yosi. Makanya saya selalu bilang kepada kawan-kawan buruh juga gitu ya. Nah, jangan berpikir hari ini saja gitu. Coba berpikir itu ketika kita nanti pensiun apa yang akan kita dapat itu jauh lebih penting loh. Ya, itu jauh lebih penting. Keselamatan pekerjaan, bukan keselamatan kerja, tapi keselamatan pekerjaan. Artinya jangan sampai ada PHK kan gitu. Ya. Keselamatan pekerjaan itu harus bisa dijamin oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Nah, bagaimana kita mendapatkan keselamatan pekerjaan itu? Nah, kita juga harus membekali diri kita dengan skill yang cukup, ya, sense of belonging yang tinggi terhadap perusahaan. Saya kira kalau itu dilakukan, yakin kok etos kerja kita itu bisa sama seperti etos kerja misalnya buruh-buruh di luar Indonesia lah gitu, yang punya etos kerja bagus seperti Jepang, Korea kan gitu. Nah, ini yang memang harus dilakukan perubahan secara mendasar. Nggak gampang, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, tapi harus dicoba dilakukan. Kalau bisa lebih spesifik, Kak Irma, yang tadi Kak Irma sampaikan ada kenaikan upah berkala itu contohnya seperti apa, Kak? Iya, setiap tahun itu harus ada kenaikan gaji berkala seperti yang dilakukan oleh perusahaan saya misalnya. Dulu waktu saya masih kerja di GICT, Jakarta International Container Terminal, itu kami punya kenaikan gaji berkala, gitu. Setiap tahun kita mendapatkan kenaikan gaji berkala. Nah, sistemnya remunerisasinya kola misalnya ya. Nah, ada rumusan yang kita sepakati bersama. Nah, tapi kalau kemudian perusahaan mendapatkan mencapai target atau di atas target, itu jatuhnya bonus gitu. Jatuhnya bonus, bukan kenaikan gaji dapatnya, tapi justru bonus gitu. Nah, menurut saya itu jauh lebih fair. Kenaikan gaji berkalanya kita dapat, tapi ketika perusahaan mendapatkan mencapai target, kita dapat bonus gitu. Dan itu harus dikeluarkan. Nah, komitmen itu harus tertuang dalam perjanjian kerja bersama. Maka saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan buruh, coba teman-teman itu yang pertama harus punya skill ya. Di serikat buruh itu, pimpinan serikat buruh itu harus punya skill. Bagaimana mengetahui jumlah produksi, bagaimana tahu bagaimana cash flow perusahaan, gitu ya. Terus bagaimana margin yang didapat perusahaan per tahun itu juga harus dapat, gitu, sehingga perusahaan nggak bisa bohong, gitu ya. dan teman-teman juga bisa memahami kondisi perusahaan kalau tiba-tiba misalnya produksi tidak tercapai seperti itu. Gitu ya, harus fair. Begitu produksi tercapai, target tercapai, bonus keluar. Tapi ketika produksi tidak tercapai ya nggak boleh juga ngotot untuk ada kenaikan gaji misalnya. Walaupun gaji berkalanya tetap dibayarkan. Gitu. Saya kira itu ya sih. Ya, Kak Irma, ini mau nggak mau kita memang harus nyerempet sedikit ke Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Karena dari statement yang sering kita dengar juga dari pemerintah, khususnya mungkin dari BKPM lah ya, tempatnya Pak Bahlil, beliau mengatakan bahwa investasi dari luar negeri itu semakin lama semakin sulit untuk masuk ke Indonesia, dan contohnya kita aja sudah kalah dengan Vietnam. Jadi setelah kemarin perang dagang antara Amerika dengan Cina itu kan akhirnya banyak yang pindah dari Cina, malah mampirnya atau pindahnya ke Vietnam. Nah, salah satu katanya kan ini yang men-trigger kenapa kita pengen supaya investasi masuk itu dipermudahlah soal perizinan, itulah di dalam Omnibus Law itu salah satu yang akan diperjuangkan. Nah, yang kedua adalah pernyataan yang selalu disampaikan itu adalah soal upah dan kompensasi untuk buruh yang di Indonesia itu dibanding-bandingkan juga dengan tetangga kita Asia Tenggara itu terkesan masih lebih tinggi. Nah, dari Kak Irma sendiri bagaimana melihatnya? Apakah memang pernyataan-pernyataan ini sesuatu yang benar adanya di lapangan atau seperti apa?
Jadi begini, gaji salary ya, take home pay yang didapat oleh buruh Indonesia itu hampir sama dengan Malaysia, tapi tetap di bawah Singapura, ya hampir sama dengan Malaysia. Kemudian kalau di Asia Tenggara itu kita berada di bawah Singapura. Jadi Singapura, Malaysia, Indonesia itu setara, hampir sama. Kenapa? Agak tinggi sedikit Malaysia, tapi kan living cost Malaysia jauh lebih tinggi dari kita juga, gitu ya. Jadi kalau dihitung take home pay itu sama Malaysia, Indonesia. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua terkait masalah banyaknya perusahaan yang hengkang gitu ya, atau investasi itu malah lebih berminat ke Kamboja atau ke Vietnam, ya karena memang di Vietnam sana memang buruh masih murah. Tapi skill mereka juga di bawah Indonesia loh, nggak bisa juga dibilang sama dengan Indonesia. Skill mereka masih jauh kalah di bawah Indonesia. Yeah. Tetapi yang lebih penting lagi yang harus dipahami oleh kawan-kawan adalah bagaimana investasi tetap bisa masuk di Indonesia, ya kan? Keamanan usaha juga terjamin, sehingga lapangan pekerjaan tercipta. Kan itu sebenarnya yang paling penting. Nah, ya jangan demo terus gitu. Kalau sedikit-sedikit demo ya nggak pernah ada lah perusahaan yang mau masuk ke Indonesia. Nah, demo nggak dilarang, memang demo itu dijamin oleh undang-undang gitu ya. Tapi apa iya gitu kita terus-terusan melakukan itu sehingga, mohon maaf ya, saya juga waktu di Komisi 9 saya jalan ke Jepang, saya jalan ke Hong Kong, saya jalan kemana-mana gitu ya. Saya banyak ngobrol lah sama teman-teman buruh migran di sana. Mereka juga bilang ke saya gitu, iya Bu, orang-orang di sini tuh sering bilang Indonesia itu kacau banget ya gitu, dikit-dikit demo, dan itu memang tersampaikan gitu. Nah ini juga yang seharusnya disadari oleh kawan-kawan buruh kita gitu. Saya menghimbau lah kepada tokoh-tokoh buruh gitu ya, cobalah berpikir lebih konstruktif bagaimana caranya buruh bisa sejahtera, kemudian positioningnya buruh dan perusahaan itu bermitra. Jangan terlalu jauh masuk ke dalam dunia politik, bukan berarti nggak boleh. Tapi ketika sudah masuk ke dalam dunia politik, menjadi underbound dari partai politik misalnya, maka yang terjadi adalah politisasi. Saya ini kalau kemarin di Partai Nasdem, saya adalah ketua umum Gerakan Massa Buruh Nasdem. Tapi perlu dipahami kalau yang namanya gemuruh Nasdem itu cair gitu. Jadi kami tidak meleburkan serikat-serikat buruh yang ada, tetapi serikat-serikat buruh itu bergabung, berkoalisi di gemuruh, kemudian kita mencari platform yang sama untuk berjuang bersama-sama. Buruhnya, serikatnya tetap masing-masing serikat, nggak ada masalah. Kami hanya memfasilitasi saja. Nah, itu menjadi penting bagi Nasdem untuk bisa lebih membuat buruh itu kreatif dan cerdas. Sebenarnya itu. Gitu. Jadi tidak membuat serikat buruh sendiri di Nasdem. Serikat buruh Nasdem bukan. Jadi kami lebih kepada memfasilitasi kawan-kawan buruh lah untuk bisa bersama-sama dan kerja bersama-sama. Gitu ya sih. Iya, Kak Irma tadi sudah sempat mengatakan berkali-kali persoalan demo ini. Karena kita sudah dapat informasi kemarin juga bahwa nanti di November ini akan ada 3 kali demo. Tanggal 2, tanggal 9, dan tanggal 10 November. Nah, informasinya, agendanya itu yang akan dibawa soal penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga nanti soal surat edaran dari Bu Menaker ini, soal UMP yang tidak naik. Bahkan kita dengar juga bahwa akan ada, kalau misalkan nanti dari 3 kali demo ini, itu tidak digubris atau tidak didengarkan, akan ada kemungkinan besar, ya masih kemungkinan ya Kak, yang informasinya, itu akan ada mogok nasional. Nah gimana tanggapan dari Kak Irma mengenai rencana ini Kak? Ya, selalu akan ada positif dan negatif ya, dalam demo itu ada selalu akan ada sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah mereka bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait apa tuntutan mereka. Tetapi menurut saya soal omnibus misalnya, omnibus ini kan banyak sekali yang positifnya. Nah, kenapa harus ditolak gitu? Menurut saya justru dim-dim atau pasal-pasal yang menurut mereka tidak sesuai, ya mereka lakukan judicial review gitu.
Jangan semuanya ditolak karena rugi dong yang bisa memperjuangkan UMKM, bisa memperjuangkan buruh punya misalnya nih ada satu klausul ya bahwa buruh yang di PHK itu akan diberikan pesangon loh oleh pemerintah. Itu kan satu hal yang luar biasa. Bagus. Nah, kenapa juga ditolak? Gitu. Itu harus diterima. Nah, terus di mana yang disisir oleh teman-teman untuk bisa di-drop atau kemudian direvisi, ya lakukan judicial review dong. Kenapa sih nggak pernah mau terbuka? Nah, kalau saya melihatnya begini, orang-orang yang nggak pernah mau berubah, yang nggak pernah mau melakukan perubahan, itu cuma orang-orang yang ketakutan dengan zona nyamannya selama ini. Gitu. Nah, inilah yang menjadi masalah gitu. Jangan sampai yang bagus juga nggak mau terima. Kalau yang jelek nggak diterima, nggak ada masalah bagi saya. Ya kan? Ada klausul-klausul yang memang harus di-drop, saya setuju. Ada klausul-klausul yang harus direvisi, saya pun setuju. Tapi yang bagus-bagus jangan ikut ditolak gitu. Itu juga saya nggak setuju gitu. Walaupun saya bagian dari Serikat Buruh sendiri, yang bagus-bagus saya ingin itu tetap ada. Tapi yang tidak baik, yang mungkin kurang, ya mintalah itu dilakukan revisi. Mintalah itu dilakukan perubahan atau di-drop. Melalui apa? Ada kok salurannya judicial review kan begitu. Ya. Nah, ini yang harus juga dipahami. Jangan ini kadang-kadang yang saya yang saya kadang-kadang selalu katakan nggak fairnya itu bagi oposan semua yang dilakukan pemerintah itu semuanya salah. Menurut saya nggak fair. Ya, oposan juga harus konstruktif untuk bangsa dan negara. Kalau yang bagus ya katakan itu bagus, tapi kalau yang jelek ya silakan kritisi habis-habisan gitu loh. Ya. Ya harus seperti itu, Arinda. Jadi harus berimbang ya, Kak ya? Ya harus berimbang. Oke, kita sampai di penghujung. Mungkin ini closing statement dari Kak Irma kepada tripartit istilahnya ya. Kalau dalam yaitu ada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian kepada pengusaha dan kepada buruh. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Kak Irma? Silakan Kak Irma. Baik, saya sebagai salah satu pembina Serikat Solidaritas Buruh Pelabuhan Indonesia menyampaikan kepada pemerintah agar ya kenaikan UMR itu patut untuk dipertimbangkan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak COVID. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang terdampak COVID, ya memang kita harus fair juga untuk bilang ya nggak perlu naik. Orang nggak naik aja dia kelelep, apalagi naik kan seperti itu. Saya kira buruh juga harus paham itu, harus punya sense of belonging juga ya, rasa memiliki juga terhadap perusahaan ketika perusahaan dalam kondisi yang tidak normal. Nah, kemudian ya kepada parlemen ya haruslah tetap menjadi kontrol sistem yang efektif, baik terhadap pemerintah maupun terhadap misalnya perusahaan-perusahaan. Ya, harus menjadi kontrol sistem yang efektif sehingga kawan-kawan buruh, rakyat itu mempunyai harapan, gitu ya, masih ada harapan untuk bisa bersandar, ya, mencari perlindungan kepada parlemen. Jangan juga kemudian parlemen dianggap selalu ke pemerintah, kan itu juga nggak baik untuk parlemen. Karena saya bagian dari parlemen kemarin, ya. Tapi saya selalu berharap kawan-kawan buruh bisa memahami hak dan kewajibannya juga. Jangan cuma menuntut hak, tapi kewajibannya juga harus dikedepankan. Untuk yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada pengusaha, jangan cuma kalau untung aja gitu ya. Kalau rugi saja, kalau untung diam-diam, tapi ketika rugi teriak-teriak, itu juga nggak fair. Maka pengusaha sebaiknya menempatkan gaji pekerja itu sebagai biaya operasional, bukan sebagai beban semata. Nah, kalau itu bisa dipahami bersama pemerintah, pengusaha, dan buruh, saya kira nggak ada ribut-ribut atau demo-demo. Itu Yosi. Baik, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Irma Suryani Caniago, pembina Gerakan Massa Buruh dan Solidaritas Buruh Pelabuhan Indonesia, sekaligus politisi Nasdem nonaktif. Terima kasih Kak Irma dan terima kasih Tagarians untuk tetap setia bersama dengan Tagar TV dan Tagar ID. Sampai ketemu kembali.